Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di zona belajar bahasa bersama saya Lulu Masrurah. Kali ini kita akan belajar tentang pembahasan Preparation Progression Test 4. Are you ready? Let's study. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 26 sampai 30 dengan materi teks novel. Soal 26 berisi tentang pesan moral. Soal 27 berisi tentang amanat. Soal nomor 28 berisi nilai moral. Soal nomor 29 berisi tentang struktur. Dan soal nomor 30 berisi tentang urutan cerita. Mari kita mulai dari nomor 26. Perhatikan kutipan fabel berikut. Setelah itu, Raja Kera melompat ke seberang sungai berenang dengan susah payah. Dicarinya seutas akar yang mencuntai ke pohon kayu. Ujung akarnya dibawa ke seberang kembali. Maksudnya hendak dibuat jembatan untuk rakyatnya. Tetapi malang, akar itu tidak sampai, kurang sedikit lagi. Dengan tidak pikir panjang, diikatnya kakinya sebelah, kemudian ia bergantung pada batang kayu. Pesan moral yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah A, B, C, ataukah yang D? Apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah yang D. Seorang pemimpin harus memikirkan nasib rakyatnya dalam keadaan bahaya sekalipun. Nah, apa sih pesan moral? Pesan moral adalah nilai kehidupan yang dapat diambil dari suatu cerita. Kita belajar dari Raja Kera. Dia mau membahayakan dirinya demi menyelamatkan rakyat-rakyatnya. Dan nomor 27. Bacalah penggalan fabel berikut. Pada suatu zaman di dalam hutan, tinggallah seekor rusa. Setiap kali ia pergi untuk minum di kolam, ia akan mengagumi dirinya, terutama tanduknya yang indah. Akan tetapi, manakala ia melihat kakinya, ia sangat malu karena sangat kurus dan buruk. Aku punya tanduk yang begitu indah, kalau saja kaki-kakiku tidak begitu kurus dan jelek seperti ini, keluhnya. Suatu hari, rusa dikejar oleh seekor harimau besar. Rusa itu berlari kencang sekuat yang dapat dilakukan kaki-kakinya dan meninggalkan harimau itu. Tahu-tahu, tanduknya tersangkut di cabang pohon. Rusa berusaha membebaskan dirinya, tetapi tidak bisa. Tidak lama kemudian, harimau berhasil mengejar dan menerkam rusa itu. Rusa itu tersadar bahwa kaki-kakinya yang buruk ternyata lebih berguna daripada tanduknya yang indah. Amanat dalam kutipan cerita tersebut adalah A, B, C, ataukah yang D? Apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah yang D. Jangan menilai sesuatu dari penampilannya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dari cerita ini, kita dapat belajar tentang bersyukur apapun keadaan kita walaupun diberi kelebihan. Dapat dibuktikan pada kalimat yang terakhir. Tidak lama kemudian, harimau berhasil mengejar dan menerkam rusa itu. Rusa itu tersadar bahwa kaki-kakinya yang buruk ternyata lebih berguna daripada tanduknya yang indah. Soal nomor 28. Bacalah kedua teks berikut. Teks 1. Seekor musang dan seekor serigala bersepakat untuk menjadi sahabat dan hidup saling membantu dalam suka dan duka sepanjang hidupnya. Kemudian, keduanya pergi mencari tempat tinggal masing-masing. Serigala menemukan tempat dekat hutan, sebuah kamar yang baru dibangun, atap kuat dan pintu dari kayu.
Para pemilik kamar itu telah meninggalkannya. Serigala senang dengan kamar itu. Tempat itu cocok untuk tempat tinggalnya dan sahabatnya Musa. Teks 2. Dahulu kala, ada 3 ekor kambing pergi ke suatu lapangan. Kambing-kambing itu berwarna putih, merah, dan hitam. Di tengah perjalanan, kambing putih bertemu dengan seorang laki-laki yang memikul seonggok jerami. Wahai lelaki yang baik, aku mohon kiranya Anda mau memberi seonggok jerami ini agar aku bisa membangun rumah, kata kambing. Mengenai permintaan kambing putih itu, orang tadi terketuk hatinya dan memberikan seonggok jerami pada kambing putih. Kambing putih pun mengucapkan terima kasih. Perbedaan nilai moral pada kedua teks tersebut adalah yang A, B, C, ataukah yang D? Apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah yang A, bersahabat dengan tetangga. Kemudian yang teks 2, berterima kasih ketika ditolong. Nah, dapat dibuktikan pada kalimat berikut. Pada teks 1, serigala senang dengan kamar itu. Tempat itu cocok untuk tempat tinggalnya dan sahabatnya Musa. Kemudian teks 2 ada di kata-kata, wahai lelaki yang baik, aku mohon kiranya Anda mau memberi seonggok jerami ini agar aku bisa membangun rumah. Dan pada kalimat yang terakhir diakhiri dengan ucapan terima kasih. Soal nomor 29. Bacalah dengan seksama penggalan teks cerita fabel berikut. Ketika ikan yang paling tua mendengar ini, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan berkata, apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Kita harus meninggalkan kolam ini. Nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua. Ikan kedua pun setuju. Kamu benar. Dia berkata, kita harus meninggalkan kolam ini. Tetapi ikan yang paling muda tertawa. Kamu cemas tanpa ada alasan. Dia berkata, kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Keberuntunganku akan menyelamatkanku. Nah, penggalan teks fabel tersebut termasuk struktur teks cerita fabel bagian A, B, C, atau KD. Apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah B, komplikasi. Hal ini dapat dibuktikan pada kata, apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan? Kemudian diikuti dengan ada konjungsi tetapi. Di sini konjungsi tetapi merupakan gambaran dari pendapat yang saling berlawanan. Pendapat dari ikan yang paling muda dari pendapat ikan yang paling tua. Selanjutnya adalah soal nomor 30. Perhatikan penggalan cerita berikut. Kelinci tertidur dan akhirnya kura-kura menang. Kelinci yang sombong mengejek kura-kura yang jalannya lambat. Ketika lomba dimulai, kelinci lari dengan cepat dan jauh meninggalkan kura-kura. Kura-kura menantang kelinci untuk lomba lari. Kelinci yang sombong yakin kalau dia pasti menang. Karena kelinci merasa kura-kura sangat jauh, ia beristirahat di bawah pohon. Urutan yang tepat agar kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah fabel adalah A, B, C, atau KD. Apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah yang C. Nah, mengapa cerita-cerita dari nomor 1 sampai nomor 6 itu harus disusun dengan urutan yang benar? Karena
Cerita tersebut merupakan kalimat yang tidak padu. Syarat dari kalimat padu adalah logis atau masuk akal. Sedangkan pada cerita ini belum urut sehingga harus diurutkan agar masuk akal atau logis. Nah, jika dirangkai menjadi sebuah kalimat yang padu, maka kelinci yang sombong mengejek kura-kura yang jalannya lambat. Kura-kura menantang kelinci untuk lomba lari. Kelinci yang sombong yakin kalau dia pasti menang. Ketika lomba dimulai, kelinci lari dengan cepat dan jauh meninggalkan kura-kura. Karena kelinci merasa kura-kura sangat jauh, ia beristirahat di bawah pohon. Kelinci tertidur dan akhirnya kura-kura menang. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.